Sekarang ini, semua negara di atas bumi sedang memperbaharui paradigma pendidikan publik mereka dengan dua alasan. Pertama adalah ekonomi. Orang berusaha menemukan cara mendidik anak-anak mereka supaya mendapat tempat dalam perkembangan ekonomi abad 21. Bagaimana kita bisa melakukannya? Kita bahkan tidak bisa memprediksi seperti apa perkembangannya di akhir minggu ini, karena terus bergejolak. Jadi bagaimana kita melakukannya? Yang kedua adalah budaya. Tiap negara di muka bumi sedang berusaha menemukan cara bagaimana mendidik anak-anak mereka agar tetap merasa sebagai bagian dari identitas budaya. Sehingga kita bisa tetap mewariskan budaya komunitas kita sambil tetap menjadi bagian dari proses globalisasi. Bagaimana kita bisa mengubah lingkaran menjadi kotak? Masalahnya adalah mereka berusaha mengantisipasi masa depan dengan cara yang sama yang digunakan di masa lalu. Dan dengan begitu, mereka mengalienasi jutaan anak yang merasa bersekolah itu tidak penting. Ketika kita bersekolah, kita disodorkan cerita bahwa bila kita bekerja dengan keras dan benar, maka kita akan mendapat gelar dan bisa mendapat pekerjaan. Anak-anak kita sudah tidak percaya itu. Dan hak mereka untuk tidak percaya. Memang baik bila punya gelar, tapi bukan jaminan. Terutama bila jalan tersebut telah memarginalisasi hal-hal dalam diri Anda yang menurut Anda adalah sangat penting. Beberapa orang bilang, kita harus meningkatkan standar pendidikan. Inilah terobosan. Tentu saja kita harus melakukannya. Untuk apa juga menurunkannya? Saya tidak punya argumen untuk meminta penurunan standar. Tetapi menaikkannya, ya tentu saja kita harus meningkatkannya. Masalahnya adalah sistem pendidikan kita sekarang ini dirancang dan diniatkan dan distrukturkan untuk era yang berbeda. Sistem ini digagas dalam budaya intelektual abad pencerahan dan dalam konteks ekonomi era revolusi industri. Sebelum pertengahan abad ke-19, tidak ada sistem pendidikan publik. Tidak juga Anda bisa mendapatkan pendidikan. Tentu kalau Anda punya cukup uang. Tapi pendidikan publik yang dibayar dengan pajak, wajib untuk semua orang dan gratis, adalah gagasan yang revolusioner. Dan banyak orang pada zaman itu keberatan. Mereka bilang tidak mungkin anak-anak miskin dan kelas pekerja akan mendapat keuntungan dari pendidikan publik. Mereka berkata, ini tidak mungkin bagi anak-anak miskin dari kelas pekerja untuk mendapatkan keuntungan dari pendidikan publik. Mereka tidak mampu belajar baca tulis, jadi mengapa kita harus buang waktu untuk semua ini? Jadi sebenarnya sistem ini pun dibangun di atas sederet asumsi tentang kapasitas menurut kelas sosial dan dikendalikan oleh hukum imperatif ekonomi waktu. Tapi yang mengendalikan semua ini adalah model pikiran intelektual, yang pada dasarnya adalah cara pandang abad pencerahan tentang intelektualitas. Kecerdasan yang benar terdiri dari kemampuan yang berargumentasi secara deduktif dan pengetahuan tentang ilmu-ilmu klasik, yang kemudian kita anggap sebagai kemampuan akademik. Dan ini semua diperdalam di pendidikan publik. Dua jenis manusia, akademik dan non-akademik. Orang yang pintar dan bukan orang pintar. Akibatnya ada banyak orang cerdas yang menganggap diri mereka bodoh, karena mereka dinilai berdasarkan cara pikir yang spektakuler ini. Jadi kita punya dua pilar kembar, ekonomi dan intelektual. Menurut saya, model ini mengakibatkan kekacauan dalam hidup orang banyak. Sangat menguntungkan untuk beberapa orang, tapi tidak untuk sebagian besar manusia. Sebaliknya mereka dirugikan. Ini adalah wabah modern yang salah tempat dan fiktif. Inilah wabah ADHD. Ini adalah peta khusus kasus ADHD di Amerika Serikat dan penyebaran resep ADHD. Jangan salah mengerti, saya tidak bilang bahwa tidak ada penyakit yang namanya ADHD. Bukan kualifikasi saya untuk menyatakan hal itu. Memang sebagian besar psikolog dan dokter anak mengaku bahwa ada hal seperti itu. Tapi masih tetap menjadi perdebatan. Fakta yang saya tahu adalah ADHD bukan penyakit menular. Anak-anak kita mengkonsumsi obat secara rutin seperti operasi amandel. Dan ada dasar yang sama untuk beberapa alasan. Anak-anak kita hidup di periode yang intensitas rangsangan yang tertinggi sepanjang sejarah dunia. Mereka mendapat informasi dan mengakses sekian banyak platform
dari komputer, dari iPhone, dari iklan, dan ratusan saluran televisi. Dan ini terjadi supaya mereka tidak teralihkan. Dari apa? Dari hal-hal membosankan di sekolah. Ya, sebagian besar. Bagi saya, bukan kebetulan bila kasus ADHD meningkat berbanding lurus dengan peningkatan tes atau ujian standar. Dan anak-anak kita seringkali diberikan Ritalin dan terkadang obat-obat yang berbahaya untuk membuat mereka fokus dan tenang. Tapi intensitas penyakit ini meningkat bila Anda berjalan makin ke timur Amerika Serikat. Orang mulai kehilangan keterikatan di Oklahoma. Mereka sulit berpikir dengan jelas di Arkansas, dan ketika sampai di Washington, mereka kehilangan kemampuan berpikir sama sekali. Saya percaya ada banyak penyebabnya. Ini epidemi yang fiktif. Bila Anda memikirkan ini, seni, dan tidak eksekutif tentang seni, menurut saya bisa juga melalui sains dan matematika. Saya menyebutnya seni karena senilah yang sekarang secara khusus menjadi korban mentalitas ini. Seni secara khusus berurusan dengan gagasan pengalaman estetik. Pengalaman estetika terjadi ketika seluruh indera Anda bekerja di kondisi terbaiknya. Ketika Anda ada saat sekarang ini, ketika Anda meresonasi kesenangan atau hasrat Anda atas apa yang Anda alami, ketika Anda benar-benar merasa hidup, dan anestetik adalah ketika Anda mematikan indera Anda dan mengalinasi diri Anda dari lingkungan sekitar. Dan kebanyakan obat-obat ini adalah anestetik. Ketika memberikan pendidikan pada anak-anak kita dengan melakukan anestesi pada mereka. Dan menurut saya, kita harus melakukan hal sebaliknya. Kita tidak boleh menidurkan mereka. Kita harus membangunkan mereka terhadap apa yang mereka miliki dalam diri mereka. Tapi model pendidikan yang kita punya seperti ini. Saya yakin model sistem pendidikan yang kita miliki dibentuk demi kepentingan industrialisme dan merupakan gambaran dari industrialisme itu sendiri. Sekolah masih diatur dengan cara yang sama dengan pabrik. Bunyi lonceng, fasilitas terpisah, pengelompokan mata pelajaran, dan kita tetap mendidik anak-anak dalam kelas-kelas. Kita mengelompokkan mereka berdasarkan umur. Mengapa begitu? Mengapa kita berasumsi bahwa hal terpenting yang sama dari anak-anak adalah umur mereka? Tahu kan, seperti hal terpenting adalah tanggal produksi dari suatu produk. Saya kenal anak-anak yang lebih maju daripada anak di umur yang sama pada disiplin ilmu yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda-beda, atau dalam kelompok kecil daripada kelompok besar, atau kadangkala mereka ingin sendiri. Bila Anda tertarik pada model belajar, Anda tidak akan berhenti pada mentalitas produksi pabrikan ini. Jadi ini tentang bagaimana kita terlibat, dan kalau Anda melihat tentang ujian standar dan kurikulum standar, ini tentang standarisasi. Saya percaya bahwa kita harus menuju ke arah yang berlawanan. Inilah yang saya maksud dengan mengubah paradigma pendidikan. Ada satu riset yang menarik baru-baru ini tentang berpikir yang meluas. Berpikir yang meluas tidak sama dengan kreativitas. Saya mengartikan kreativitas sebagai suatu proses untuk mendapatkan gagasan baru yang punya nilai. Divergent thinking bukan nama lain dari kreativitas, tapi kemampuan mendasar untuk bisa menjadi kreatif adalah kemampuan untuk melihat banyak kemungkinan jawaban atas satu pertanyaan, banyak kemungkinan tafsiran terhadap satu pertanyaan, untuk berpikir dengan cara yang disebut Edward de Boon sebagai berpikir menyimpang, untuk tidak hanya berpikir linear atau mengerucut, untuk melihat multi jawabannya bukan tunggal. Contohnya adalah ketika orang ditanya berapa banyak kegunaan yang bisa dipikirkan dari jepit kertas. Satu pertanyaan rutin, kebanyakan orang akan memikirkan 10 atau 15. Dan orang yang bagus different thinkingnya akan memikirkan sekitar 200. Dan mereka berpikir, bisakah jepit kertas itu terbuat setinggi 200 kaki dan terbuat dari busa karet? Tentu bukan jepit kertas yang biasa kita kenal. Tes ini saya berikan kepada 1.500 orang yang disebut Breakpoint and Beyond. Dan pada akhir tes, bila Anda mendapat skor tertentu, Anda dianggap jenius dalam berpikir meluas. Maka pertanyaan saya adalah, berapa persen dari 1.500 orang ini yang tergolong jenius dalam hal different thinking? Saya perlu satu hal lagi, anak usia TK. Jadi bagaimana menurut Anda? Berapa persen dari mereka yang tergolong jenius? 80? 80 ya? 98. Dan ini adalah riset longitudinal. Jadi kami melakukan tes ulang pada anak-anak yang sama 5 tahun kemudian. Umur 8 sampai 10. Bagaimana menurut Anda? 15?
dan mereka melakukan tes lagi 5 tahun kemudian, umur 13 sampai 15. Anda bisa melihat kecenderungannya kan? Anak-anak ini adalah cerita yang menarik. Karena mungkin Anda membayangkan hal yang sebaliknya. Bisa kan? Bahwa awalnya Anda kurang bagus, tapi dengan makin bertambah umur, Anda menjadi lebih bagus. Tapi hasil ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwa kita semua mempunyai kemampuan itu. Yang kedua, kemampuan itu semakin berkurang. Memang banyak hal yang terjadi dengan anak-anak seiring pertumbuhannya. Sangat banyak. Tapi satu hal yang sangat saya yakini sekarang adalah karena mereka mendapat pendidikan. Anda tahu bahwa di sekolah diajarkan bahwa hanya ada satu jawaban yang benar dan ada di belakang. Dan jangan menyontek, jangan meniru, karena itu perbuatan curang. Sementara di luar sekolah namanya kolaborasi. Itu bukan karena keinginan para guru, tapi memang sudah begitu caranya. Karena itulah yang disebut gene pool dari pendidikan. Kita harus memahami kemampuan manusia dengan cara yang berbeda. Kita harus bisa melampaui konsepsi-konsepsi tentang akademik, non-akademik, abstrak, teoritik, praktis, dan melihat apa yang sebenarnya itu semua hanya sebuah mitos. Kedua, kita harus menyadari bahwa kebanyakan proses belajar terjadi dalam kelompok, bahwa kolaborasi adalah bagian dari perkembangan. Bila kita, manusia, dan memisahkan mereka dan menilai dengan cara terpisah-pisah, kita membentuk kondisi yang memisahkan mereka dari lingkungan belajar yang alamiah. Dan ini hal krusial tentang kultur institusi kita, perilaku institusi, dan habitat tempat mereka hidup.